Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Oh, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat, amin, padamu. Ada kekuatan baru, sungguh kami rasakan penyertaan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Engkau Tuhan. Biarkan rohmu memenuhi setiap kami Tuhan. Tinggal dalam hidup kami. Amin. Mari dengan segenap hatimu katakan, indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Oh, sungguh indah bersama-Mu Tuhan, diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami datang menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Oh yes, amin. Kaulah harapanku. Hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam. Mari yang mau berterima kasih angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, oh segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Segenap hatiku, amin, menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya kami bersyukur selamanya. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Kau memilih kami, Kau menjadikan kami, Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu ya Bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan sukacita. Kami bersyukur Bapa. Bila kami renungkan kembali setiap kebaikan-Mu, tidak dapat kami membalasnya. Namun kami ingin terus setiap hari hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau hidup seturut rencana-Mu Bapa. Berkati kami pagi hari ini yang akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hidup ini, melangkahkan kaki kami bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Kita bersyukur di awal minggu kita kembali lagi memuji menyembah Tuhan serta mendapatkan renungan dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dilimpahi anugerah dan berkat Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, di mana saya menyampaikan menurut seorang pakar psikologi bernama Abraham Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang akan selalu menjadi kebutuhan dari manusia secara umumnya. Ya, dari bangun, tidur, pagi hari, bekerja, beraktivitas. Secara umum orang akan berusaha Bapak Ibu. Orang akan berusaha berjuang untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Ya, ada kebutuhan sandang pangan papan, ya, lalu ada kebutuhan rasa kasih sayang, rasa aman, penghargaan, aktualisasi diri. Inilah yang dicari atau dikejar orang secara umum. Ya, kalau kita berpandangan secara umum tentu saja tidak ada yang salah Bapak Ibu.
Apalagi kalau kita tahu manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga ya wajar saja yang dikejar, yang dicari adalah 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Nah, berapa waktu lalu saya sampaikan, benarkah sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang kudus, benarkah sebagai pengikut Kristus yang sejati, 5 kebutuhan dasar ini adalah yang utama dalam hidup kita. Nah, ini perlu kita renungkan ulang, Bapak Ibu. Perlu kita pertanyakan ulang untuk kita sebagai orang Kristen. Benarkah ini yang utama dalam hidup kita? Ini yang harus kita kejar, yang harus kita capai dalam hidup kita. Benarkah demikian, Bapak Ibu? Nah, saya sampaikan pada waktu itu bahwa yang utama, ya, kebutuhan dasar yang paling utama dalam hidup kita sebenarnya ya Tuhan itu sendiri, ya. Itulah yang sebenarnya utama, Bapak Ibu. Setelah kita mengerti, wah, saya dipilih Tuhan, saya ditebus dengan darah yang kudus, saya menjadi muridnya, saya diangkat menjadi anaknya dan seterusnya. Seharusnya dengan pemahaman yang kita tahu dari Alkitab, Bapak Ibu, seharusnya dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita pelajari, ya, apakah itu bersifat doktrin, teologi dan sebagainya, dengan memahami firman Tuhan, Bapak Ibu, cara berpikir kita otomatis berubah, kan Bapak Ibu, ikut berubah. Oh, betul apa kata firman. Apalagi kalau kita baca seorang raja yang bernama Daud. Dialah salah satu tokoh yang digambarkan yang benar-benar yang menjadi tujuan utama hidupnya, ya, kebutuhan utama hidupnya adalah Tuhan. Kita lihat dari mazmur-mazmur yang dia tulis, bagaimana kedekatannya dengan Tuhan, bagaimana hasrat gairahnya untuk terus mencari Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan pernah di dalam satu ayat dia berkata, kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu? Gak bisa, Bapak Ibu, ya. Tuhan akan terus mencari dia. Tuhan ingin selalu dekat dengan dia. Sampai sebegitu dekatnya dia dengan Tuhan, dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau kita belajar, kita mulai mempraktekkan, Bapak Ibu, bahwa yang utama dalam hidup saya adalah Tuhan, mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, seberapa kuat, seberapa besar perjuangan kita untuk memenuhi kebutuhan utama ini. Kalau 5 kebutuhan tadi, Bapak Ibu, wah, kalau kita melihat di sekeliling kita, orang itu bisa dengan berbagai cara, bahkan menghalalkan berbagai cara untuk bisa dipenuhi 5 kebutuhan ini, Bapak Ibu. Tidak melihat usia, tidak melihat latar belakang sosial, jabatan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan fisiologis saja, sandang pangan papan saja, orang akan berusaha berjuang. Untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang, wah, mati-matian bagaimana caranya supaya kebutuhan ini bisa terpenuhi dalam hidup saya. Sampai yang terakhir untuk aktualisasi diri itu, Bapak Ibu. Orang akan mati-matian memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah belajar kebenaran? Sudah seberapa besar, Bapak Ibu, hasrat kita, keinginan kita, ya, usaha kita untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama, yaitu Tuhan itu sendiri. Oh, pendeta, bukannya dalam kekristenan kita duduk-duduk berdoa, nanti Tuhan sendiri yang menghampiri, nanti Tuhan sendiri yang mendekat dengan kita. Nah, seringkali Bapak Ibu, hamba Tuhan pendeta itu memberikan ilustrasi bagaikan bapak dan anak, bapak dan anak. Ya, bagus ilustrasi tersebut, Bapak Ibu. Kita banyak mendengar beberapa ilustrasi bagaimana hubungan orang percaya dengan Tuhan, seperti bapak dan anak. Ya, baik ilustrasi-ilustrasi tersebut, tapi yang selalu saya pertanyakan dari ilustrasi tersebut, itu anak usia berapa, Bapak Ibu? Kelas berapa?
Harus kita renungkan kembali nih Bapak Ibu, setiap ilustrasi Bapak dan anak ini. Yang namanya anak kecil Bapak Ibu, saya punya anak usia 9 tahun, yang besar, yang kecil usia 4 tahun. Ya, di masa-masa usia balita Bapak Ibu, anak itu selalu ingin disodori, selalu ingin didatangi, selalu ingin dia yang menunggu ya, lalu dia yang menerima terus. Itu yang ada di pikirannya, itu yang ada di perasaannya sebagai anak. Ya, sampai usia 9 tahun pun ya anak masih seperti itu dengan pola pikir anak Bapak Ibu. Nah, perhatikan setiap ilustrasi bapak dan anak ini, yang perlu kita pertanyakan, ini anak kelas berapa, usia berapa? Kalau usaha kita dalam mencari Tuhan, menginginkan Tuhan, mengenal Tuhan, kita memposisikan diri seperti anak yang masih SD, yang masih kecil, ya udah, maka tinggal tunggu aja lah, nanti juga Tuhan datang sendiri. Nanti Tuhan juga yang ya menghampiri saya. Enggak demikian kan Bapak Ibu, kalau anak itu sudah bertumbuh dewasa, semakin bertambah usia, yang ada di dalam pikirannya bukan lagi menadahkan tangan. Bagaimana dia bisa menyenangkan orang tuanya? Bagaimana dia berusaha sungguh-sungguh berjuang orang tua saya ini supaya dia senang. Ya, sebab dialah kebutuhan utama saya. Sebab dialah orang yang nomor satu yang harus saya senangkan hatinya. Itu kan umum Bapak Ibu. Saya pernah mendengar kisah di mana seorang anak Bapak Ibu ya, usia remaja, maksudnya masuk usia kuliah, dia punya seorang ibu yang sudah lama menjadi single parents Bapak Ibu. Wow, saya dengar kesaksiannya bagaimana dia berjuang untuk sekolah sampai kuliah, sampai dia lulus kuliah, bekerja, dia habiskan semua waktu tenaganya Bapak Ibu. Hasil dari semuanya itu dia mau persembahkan ke ibunya hanya untuk membuat senang ibunya Bapak Ibu. Dia berjuang. Jadi dia gak kepikiran tuh mau pacaran, gak kepikiran nanti mau ini, mau itu, enggak. Dia cuma berpikir bagaimana dari sekolah saya, kuliah, nanti satu hari dapat pekerjaan, saya bawa ke orang tua saya senangin mama saya. Wow. Dan kesaksian seperti banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kembali kepada kita orang percaya, sudah sejauh mana kita benar-benar menginginkan Tuhan itu Bapak Ibu. Apa yang menjadi ukurannya dalam hidup kita? Apa yang menjadi ukuran bahwa kita ini sudah benar-benar sungguh-sungguh menginginkan Tuhan? Seperti orang yang berjuang memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Dan ini ada kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan ini. Yaitu Tuhan itu sendiri, mengenal Tuhan. Selalu menginginkan hadiratnya. Nah Bapak Ibu, saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita baca firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian pengalaman Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu dia orang yang dipilih Tuhan. Kita juga sudah tahu perjalanannya sebelum dia menjadi orang percaya pengikut Kristus. Dan kita juga tahu bagaimana pelayanannya serta surat-surat yang ditulis. Nah, dalam Filipi 3 ini dia mengkisahkan bagaimana sebesar apa ya usaha dia, perjuangan dia dalam mengenal Tuhan itu, menginginkan Tuhan itu. Tuhan sudah menjadi kebutuhan utama dalam hati, dalam kehidupannya. Saya bacakan dari ayat 4 saja Bapak Ibu Saudara ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat
pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Paulus ini kan sebelum dia menjadi murid Kristus menonjol sekali Bapak Ibu saya kehidupan dia sebagai seorang beragama, pemimpin. Bapak Ibu, dia tuliskan juga di surat lainnya tentang siapa dirinya sebagai orang yang beragama. Nah, Bapak Ibu, saya teringat kemarin saya ketemu seorang penginjil, dia memberitakan Injil di Jawa Barat. Dia salah satu firman yang sering dia bagikan kepada orang-orang yang dia injili tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia menutupi tubuh mereka ya dengan daun ara. Dia sering bagikan Bapak Ibu bahwa menutupi tubuh dengan daun ara itu merupakan gambaran dari usaha manusia untuk menutupi kebobrokannya, untuk menutupi dosanya, keburukannya dan sebagainya. Dan dia sering menamakan itu sebagai agama. Agama adalah usaha manusia untuk menutupi dirinya yang berdosa ini. Wah, saya bilang bagus sekali cara dia masuk untuk memberitakan Injil itu. Memang ya, jangan sampai di dalam kekristenan terjebak dengan liturgi agama, ya konsep-konsep agama, sebab itu dari pengalaman Paulus tidak menjamin dia dekat dengan Tuhan, tidak menjamin dia sudah benar-benar kenal Tuhan. Malahan dia anggap rugi semua itu Bapak Ibu demi Kristus. Nah, ayat selanjutnya bagus sekali Bapak Ibu. Malahan ya segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, sudahkah kita mencapai level yang Paulus sudah capai Bapak Ibu? Dari semua yang mulia yang ada di dalam dunia ini, yang nomor satu mulia itu adalah pengenalan akan Tuhan. Kalau masih di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita menganggap barang tertentu, orang tertentu mulia Bapak Ibu, bahkan tanpa kita sadar lebih mulia dari Tuhan, wah, kita sampai kapanpun gak akan mencapai pengenalan akan Kristus. Karena kalau kita mau benar-benar sungguh menjadikan Tuhan itu kebutuhan utama kita, di dalam pikiran perasaan kita, dalam kehendak kita, dia harus yang lebih mulia Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu Ibu Rita membagikan tentang pengkultusan terhadap hamba Tuhan. Tidak mungkin orang yang mengkultuskan manusia itu bisa mencapai pengenalan akan Tuhan. Karena tanpa dia sadari, tanpa dia sadar tidak sadar, dia sedang memuliakan manusia lebih dari Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau kita menjadikan Tuhan yang paling mulia, pengenalan akan Tuhan yang paling mulia dari semuanya, kita gak akan mengkultuskan satu orang pun dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita tidak akan menganggap satu orang pun mulia, semua juga sama. Ya, semua juga sama, hakikatnya manusia. Yang mulia itu, hakikatnya yang mulia itu hanya Tuhan Yesus. Nah, itu yang harus menjadi idola kita kan dalam kehidupan kita. Lalu Rasul Paulus katakan, dan ya, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, inilah perjalanan iman Rasul Paulus dari yang memahami Tuhan, mengenal Tuhan berdasarkan konsep-konsep agama tadi Bapak Ibu, berdasarkan hukum-hukum, dia merasa wah udah hebat lah, udah paling hebat lah. Ternyata dia tanggalkan itu semua Bapak Ibu.
Memang untuk mengenal Tuhan itu harus berdasarkan iman kita, percaya kita kepada Kristus, percaya kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus jadi pengalaman kita juga Bapak Ibu dalam berjuang untuk memenuhi kebutuhan utama, yaitu Tuhan sendiri. Ya, saya cepat Bapak Ibu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Lihat, Rasul Paulus sudah mengerti Bapak Ibu bahwa kebutuhan dasar manusia yang paling utama itu mengenal Tuhan, melakukan kehendaknya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kalau kita sungguh-sungguh berjuang, ya, memohon anugerah Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk memenuhi kebutuhan utama, kebutuhan dasar yang paling utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Pada akhirnya bisa terlihat Bapak Ibu. Rasul Paulus katakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Inilah yang akan selalu menjadi ukuran kita Bapak Ibu. Apakah kita ini benar-benar sudah berjuang, sudah sungguh-sungguh, ya, mencari, mendapatkan, menginginkan kebutuhan dasar yang paling utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Ya, kita bisa lihat, kita bisa ukur diri kita sendiri. Kita makin seperti Kristus enggak? Nah, yang jadi persoalan Bapak Ibu yang menjadi akhir dari renungan saya, tidak sedikit orang hanya berteori saja tentang keserupaan seperti Kristus, tapi belum bisa membuktikannya. Ini yang disebut dengan wacana. Keserupaan seperti Kristus hanya menjadi wacana jika tidak bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa merasakan, mengalami bahwa kita semakin serupa seperti Kristus adalah orang terdekat kita Bapak Ibu. Ya, istri saya kalau sampai bersaksi, puji Tuhan, suami saya sudah seperti Kristus. Itu jangan langsung dipercaya dulu Bapak Ibu Saudara ya. Karena keserupaan seperti Kristus itu memang dalam proses Bapak Ibu, dalam proses. Tapi saya percaya satu hari istri saya akan berkata demikian. Wah, suami saya semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Karena kalau dia ngomong hari ini Bapak Ibu Saudara, masih wacana Bapak Ibu. Ya, masih wacana. Saya tahu keserupaan seperti Kristus tidak mudah untuk kita capai, tapi minimal Bapak Ibu ya, wacana ini dari hari ke hari dia progres. Wah, suami saya minimal, istri kita bisa bilang suami saya kata orang Bandung bager, baik. Kalau udah para istri, para suami bilang ke pasangannya, istri saya baik, bager. Nah, itu sudah bibit-bibit untuk menjadi keserupaan seperti Kristus. Kalau istri saya bilang saya baik, puji Tuhan lah Bapak Ibu ya. Ya, adalah gini-gini baiknya Bapak Ibu. Amin. Kok puji diri sendiri pagi-pagi ya. Jadi mari kita renungkan kebenaran ini Bapak Ibu. Sudah sejauh mana kita sungguh-sungguh berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita belajar dari Rasul Paulus, di mana akhirnya keserupaan seperti Kristus lah ya yang menjadi patokannya, ukurannya. Dan tidak boleh teori, doktrin, ajaran keserupaan seperti Kristus ini hanya menjadi wacana. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus mengalami, orang di sekitar kita harus bisa mengalami, merasakannya ya. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini, biar memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Yahya, ada Pak Siswo ya, Pak Edi, juga Ibu Bella, lalu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Pak Jayadi ya yang open camp di sini, juga Bapak Ibu Saudara lainnya, Shalom. Lalu selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan, CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu ada Bapak Leo Kesek dan Ibu, Bapak Bambang dan Ibu Indah, lalu Bapak Miming dan Ibu Lilis, Bapak Indria Guntarayana juga, lalu Pak Leonard Jason, Mama Endang Kansil di Palu, Pak Arif dan Ibu, lalu ada Pak Setio ya, kemudian Pak Suranta dan Ibu sekeluarga,
kemudian ada Pak James masih dan ibu sekeluarga, Pak Yotam ya, Pak Jeffrey, ya setiap Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut menyaksikan namun mohon maaf tidak terlihat. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Biarlah setiap kebenaran, firman, ajaran yang kami terima bukan berhenti sebagai wacana dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan ingin mempraktekkannya. Kami mengalami apa yang kami percayai Tuhan. Kami mengambil satu komitmen yang baru bahwa di atas segala kebutuhan dalam kehidupan kami, Engkaulah kebutuhan yang utama Tuhan. Kami ingin semakin hari dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami mencapai satu pengalaman yang Rasul Paulus mengalami Tuhan. Dia sudah alami, yaitu keserupaan seperti Kristus. Sekali lagi mohon anugerah pertolongan-Mu Roh Kudus, mohon kebaikan-Mu Tuhan untuk kami setiap hari berjuang, berusaha semakin mengenal Engkau, memenuhi kebutuhan utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami satu hati berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, untuk Ibu Lilis, untuk yang lainnya juga Tuhan. Biarlah jamahan tangan Tuhan yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami kembali memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau ada yang berbeban berat, letih lesu karena persoalan tantangan masalah hidup, Tuhan tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus, Roh yang tinggal dalam kami, Roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, memberikan kami kemampuan, semangat, hikmat untuk melewati segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu untuk melewati setiap tantangan masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jawaban doa, jalan keluar indah pada waktunya. Kami juga teringat untuk acara seminar yang berapa hari lagi, dari Jumat tanggal 24 akan dilakukan oleh Sema Bela Tuhan, yang boleh terus menyertai, memimpin segala persiapan yang ada untuk setiap pembicara, setiap peserta, tempat, semuanya yang sudah dipersiapkan dari hal yang besar sampai yang kecil. Tuhan berkati semuanya Tuhan, biar jadi acara ini di dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami akan berpisah dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.